Pengalaman pendakianku ini terjadi pada tahun 2009. Untuk tanggal dan bulannya aku lupa. Di salah satu gunung yang kita semua pasti telah mengenalnya, pendakianku ini bersama ketiga temanku yang bertempat tinggal saling berdekatan. Sebut saja samaran, Mas Sup, Mas Jai, dan Mas Tri. Saat itu, aku masih belum muslim, tapi alhamdulillah sekarang sudah memeluk agama Islam. Berawal dari jenuhnya menjalani hari-hari yang padat, akhirnya sore itu aku berinisiatif menghubungi teman-temanku melalui SMS. Dan kedua temanku akhirnya datang di tempatku kerja. Lalu kami berbintang kecil dengan ditemani kopi hitam. Keinginanku untuk mengajak mereka mengadakan acara untuk menghilangkan rasa jenuh. Bagaimana kalau kita berliburan biar enggak seperti kerja ikut company? Mas Jai lalu menimpali. Nah, oke. Tapi kemana? Aku lalu bilang, kemana aja mas? Asal suasananya baru dan asri. Mas Sup ikut menjawab, naik gunung aja gimana? Nah, ini bagus. Aku setuju, kata Mas Jai. Aku pun kebetulan lagi pengen ke tempat yang hijau. Lalu semua temanku setuju. Akhirnya kami memutuskan untuk naik gunung pada hari Kamis. Dan gunung yang dituju adalah gunung yang tak jauh dari tempat kami tinggal, yaitu Gunung Lawu. Mas Jai kembali berkata, tapi jangan bertiga, jangan ganjil. Kata orang, naik gunung nggak baik kalau ganjil. Sup menjawab, bener itu, jangan ganjil. Aku menimpali, terus ngajak siapa lagi mas? Mas Jai menjawab, kita ngajak Mas Tri aja gimana? Ya, pasti perjalanan kita aman, nyaman, kata Mas Sup. Mendengar percakapan mereka, seketika aku berpikir, aman? Emang ada apa gunung? Lawu kan gunung kita sendiri. Apa yang dimaksud kedua temanku ini ya? Karena kami tinggal tidak jauh dari Gunung Lawu dan kami sudah tidak asing dengan Gunung Lawu, terus apa Mas Tri mau? Anak muda ikut acara om-om seperti kami mas. Saya tiba-tiba bilang, slow aja mas, gak usah dipikirkan, pasti mau kok. Mendengar itu, aku terasa kaget, dia seperti bisa membaca pikiranku. Mas Sup lalu bilang, gunung itu dimana-mana pasti wingi dan angker. Kalau ngajak tuan rumah, ya pasti aman mas. Para penghuninya kan pada kenal. Aku makin bingung dengan ucapan mereka. Seingatku, sejak SMP kami kalau bolos juga sering ke Lawu dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh kecuali diuber polisi. Tiba-tiba lamunanku dikagetkan oleh suara Mas Jai. Mas, dulu kita kalau main tidak pernah naik sampai atas. Paling banter juga di kebun teh atau Candi Cetho. Kan kali ini kita naik ke atas mas, melewati hutan rimba loh. Wah, bener juga yang dibilang Mas Jai. Meski kami sering main ke Lawu, tapi kan hanya di lereng aja. Tapi masa iya nyaliku ciut gunung yang letaknya kalau pagi atau sore hari dapat dilihat jelas dari sawah sebelah rumah. Dan tiba-tiba lampu ruanganku pecah. Aku bergegas mengambil lampu di etalase untuk mengganti dan mengambil sapu untuk membersihkan serpihan pecahan kaca lampu. Ketika menyapu, aku memikirkan situasi lereng gunung. Apa iya seperti yang dibilang temanku? Iya Le, makanya jangan besar kepala. Tiba-tiba aku mendengar suara jawaban seorang dengan nada berat dan serak. Jelas ini bukan suara kedua temanku karena aku mengenal jelas suara mereka.
Aku menengok ke arah temanku. Mereka sedang mengobrol dan kelihatan tidak melakukan aktivitas mendekatiku. Aku mengarahkan serpian kaca lampu ke tempat sampah yang letaknya di luar ruangan sebelah pintu. Di situ aku melihat ada bayangan hitam, seperti tubuh manusia, tapi berukuran besar. Semakin lama semakin jelas wujud bayangan itu. Wajahnya seperti topeng reog. Hampir saja aku berteriak. Aku berbalik mau memanggil kedua temanku, tapi bayangan itu terbang lewat sampingku dengan diiringi tawa yang menyeramkan. Lalu aku tengok ke arah bayangan tadi. Ternyata memang sudah tidak ada. Aku masih melongo di posisi itu tanpa bisa bergerak, entah apa saat itu yang aku rasakan. Aku baru bisa bergerak ketika Mas J mendekatiku sambil menunjukkan isi SMS HP-nya. Mas, ini loh, Mas Tri sudah balas SMS. Dia oke, Mas, ucap Mas J memberi tauku. Mas, kenapa Mas? Kok seperti ketakutan gitu? Itu loh, keringatmu sampai membasahi baju. Dan benar-benar aku baru sadar ternyata aku keringat dingin dan benar-benar membasahi bajuku. Enggak kok Mas. Mungkin aku masuk angin. Biasa Mas, telat makan mungkin. Ya wes, Mas makan dulu. Bisa jadi gejala mah. Itu saran Mas Jai kepadaku. Aku masih kepikiran kejadian tadi itu. Makhluk apa ya? Seumur-umur di sini baru kali ini melihat hal seperti itu. Mungkin aku aja yang lagi sumpek, jadi kehilangan beberapa pikiran logikaku. Singkat cerita, jam 3 sore persiapan pendakian sudah rapi. Yang aku khawatirkan benar, Mas Tri belum juga datang. Lama kami menunggu, tapi tak kunjung datang. Kami pun memutuskan untuk menghampirinya di rumah sekalian berangkat dan benar saja, ternyata masih bersama dengan pacarnya. Bener kan? Pasti ABG punya acara sendiri daripada mengikuti acara om-om, pikirku. Waktu itu menghampiri kami dan berkata, maaf Mas, aku masih ada temen yang bertamu. Mas berangkat aja dulu ya, nanti saya menyusul. Oh iya Mas, jawab kepada dia. Lalu kami pun pamit untuk melanjutkan perjalanan ke basecamp Cetho. Kami berangkat dari rumah Mas Tri sudah sekitar jam 4.30 sore. Agak kesorean sih, tapi karena jarak tempat tinggal kami dengan tujuan tidak terlalu jauh, mungkin hanya sejam saja kami menuju melalui jalur timur, yaitu lewat Kecamatan Jenawi. Di tengah perjalanan, kami yang hampir sampai di tanjakan Gubak, tiba-tiba wush, ada angin sangat kencang seperti lewat di samping kami. Sampai-sampai kendaraan yang kami tumpangi berbelok sendiri, hampir saja terpelosok ke kebun yang ada di sebelah timur jalan. Hati-hati Mas, kata Masuk yang mencoba mencairkan keteganganku saat itu. Aneh, padahal cuaca cerah. Alah, namanya juga gunung, cuacanya sudah ditebak. Singkat cerita, hampir jam 6 kami sampailah di basecamp Cetho. Saat itu azan maghrib berkumandang dan dua temanku bergegas untuk sholat. Ketika kedua temanku berwudu, aku melihat ke arah tempat sholat dan mataku seperti terbelalak karena dikagetkan dengan seseorang yang sedang berada di dalam posisi sujud. Itu adalah Mas Tri. Gila, ini benar-benar gila. Perasaan tadi dia masih di rumah, tak mungkin dia mendahului kami. Ketika kami mengisi amunisi di warung, aku bertanya kepada penjual nasi, apa ibu kenal sama anak muda itu? Sambil aku menunjuk Mas Tri. Tidak kenal Mas, tapi dia sudah dari tadi di sini. Mungkin sekitar jam 5 tadi Mas, penjual nasi itu berkata. Hah? Jam 5? Perasaan jam 4.30 tadi kami masih bertemu di rumah Mas Tri.
ini makin gak masuk akal. Ah, taulah. Bisa gila aku mikirin ini. Mas, ayo kita bersiap untuk jalan keburu kemalaman. Suara Mas Tri mengagetkanku. Oh iya mas, mari. Setelah selesai mengurus perizinan, kami berjalan menuju pintu masuk pendakian, dan Mas Tri memimpin doa sebelum melanjutkan perjalanan. Lanjut berjalan dengan posisi paling depan Mas Jai, aku, Mas Sub, dan Mas Tri ada di paling belakang. Kami pun berbincang kecil seputar pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari. Lumayan seru sih perbincangan kami, hanya Mas Tri saja yang kelihatan diam dan hanya sesekali ikut tersenyum. Udah gelap ya ternyata di sini. Kirain kalau di tempat tinggi yang lebih dekat dengan langit akan lebih terang, ternyata sama aja ya, gelap. Lalu diiringi tawa kami. Mendengar kata-kata dari saya, Mas Tri menggambarkan hari esok hari yang akan datang dan masa depan. Tapi barang siapa yang melakukan perjalanan malam, maka orang itu akan mendapati fajar. Jadi kita harus lebih arif dalam menghadapi setiap masalah. Itulah ucapan yang seketika membuat kagum luar biasa. Pemikiran anak ini, batinku waktu itu. Tak berapa lama berjalan, kami tiba di Candi Kethek. Di sini kami lalu beristirahat sebentar sambil menyalakan sebatang rokok. Dari kejauhan terlihat samar-samar seperti ada rombongan orang berjalan. Benar ternyata, ada bapak-bapak dan ibu-ibu berjalan menuju arah bawah. Kok jam segini mereka lewat sini ya? Dari mana mereka? Apalagi tanpa membawa penerangan. Kalau dilihat dari pakaiannya sih, seperti penduduk sini, bukan penampilan pendaki. Mungkin saja karena di atas masih ada perkebunan penduduk, kataku dalam hati. Mungkin aja karena di atas masih ada perkebunan penduduk kali ya, kataku dalam hati. Untuk menepis arah pikiranku yang mau berimajinasi kemana-mana. Ketika sampai di depan kami, mereka menyapa Mas Tri. Nyuwun sewu Gusti, langkung. Yang artinya mereka meminta izin untuk permisi lewat kepada Mas Tri. Ucapan salah satu bapak-bapak yang berjalan paling depan. Dan Mas Tri hanya menjawab dengan anggukan dan senyuman saja. Gusti, apa aku nggak salah dengar ya? Dan kenapa kedua temanku yang lain diam saja, seperti tak melihat apa-apa? Apa mungkin aku salah dengar? Lalu aku menengok ke arah rombongan tadi. Kok udah nggak ada? Kemana mereka tadi? Masa iya cepat sekali? Meskipun daerah ini masih landai, tapi nggak mungkin juga secepat itu. Ayo lanjut jalan mas. Mas Tri mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan, sekaligus seperti memotong imajinasiku. Lalu kami berjalan menuju pos 1 dengan posisi urutan yang tak berubah. Di situ aku melihat di sebelah Mas Tri ada seekor burung yang belakang ini aku ketahui burung itu adalah burung jarak lawu. Burung itu terus mengikuti kami di sebelah Mas Tri. Tak lama kemudian kami sampai di pos 1. Di sini kami tidak beristirahat dan tak lama meminum air. Samar-samar aku mendengar azan Isya. Kami pun beristirahat sebentar. Nanti saja ya sholatnya di atas, ucap Mas Tri memberitahu kami. Mas Jai dan Mas Sub pun menjawab, siap mas. Di situ aku sempatkan bertanya sama Mas Sub, Mas, tadi lihat rombongan orang lewat pas di Candi Kethek enggak mas? Wong sepinya kayak gitu kok mas. Mendengar jawaban itu, tiba-tiba jantungku berdetak sangat tak beraturan dengan apa yang aku lihat tadi. Emang ada apa mas? Tanya Mas Jaya. Nggak ada apa-apa kok mas. Banyakin istighfar aja mas, ucap Mas Tri. Ya gini mas, gunung itu. Tapi asal kita bersih hati dan pikiran, insya Allah akan baik-baik juga, sambung Mas Sub.
Dalam hatiku, masa iya? Orang udah setua ini masih digangguin setan. Kami lanjut perjalanan menuju pos 2 sambil mengobrol. Dan tak beberapa lama, tibalah kami di pos 2. Di sini aku melihat sedikit udah berbeda. Di sini sudah banyak pohon-pohon yang lumayan rapat. Dan tiba-tiba angin yang kencang datang. Aku merasakan hawa yang sangat dingin. Tak berapa lama turunlah hujan deras. Ya udah, ayo istirahat sholat dulu, ucap Mas Tri pada kami. Dan keajaiban kembali ditunjukkan kepada kami. Dengan hujan deras seperti ini, tak membasahi tubuh kami. Sangat luar biasa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, aku melihat di sebelah kiri jalur ada sesosok bayangan putih, entah makhluk apa atau sekedar halusinasiku saja. Karena bayangan itu tak terlalu jelas, aku melirik lagi. Seperti ini aku pernah melihat di TV, dan benar saja. Semakin lama, semakin jelas bahwa itu adalah pocong. Bentuk wajah yang sangat menjijikkan, dengan kain putih kumal dan wajahnya berantakan. Jantungku sudah berdetak tak terkendali. Kaki gemetar, keringat dingin bercucuran sampai membasahi bajuku. Aku berusaha kuat karena teman-temanku juga kelihatan biasa saja. Tapi mereka melihat atau tidak sih? Semakin aku berusaha kuat, semakin terasa sangat berat kakiku melangkah. Dan tiba-tiba kakiku tak bisa digerakkan. Aku diam seperti kakiku terkena lem di tanah. Mas Tri bertanya, "Kenapa, Mas?" Aku pun seperti kaku tak bisa mengeluarkan kata-kata yang aku ingin ungkapkan. "Oh, itu. Gak apa-apa, Mas." Lalu Mas Tri hanya memandang ke arah pocong itu, dan sekejap saja sesosok pocong itu sudah menghilang. Mas Tri meniup kepalaku dan semua organ tubuhku kembali normal, sambil mendahului aku dan mengambil posisi paling depan di depan Mas Jai. Mas Tri menghentakkan tanah dan mengucap, "Sudah saya bilang, jangan ganggu. Kok ia masih ngajak bercanda?" Lalu dia bersedekap sebentar dan kami lanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, samar-samar aku melihat seperti ada sosok bayangan yang mundar-mandir, terbang sana sini, ke kanan dan ke kiri, menjauhi jalan kami. Aku juga mendengar samar-samar suara seperti rintihan, kesakitan, jerit-jeritan, minta tolong yang aneh. "Biarkan saja, Mas," ucap Mas Sup yang mengagetkan aku. Tak lama, kami tiba di pos 3. Di situ aku melihat ada 4 orang pendaki yang sedang beristirahat di dalam shelter. 2 perempuan dan 2 laki-laki. Yang kami ketahui adalah pendaki dari Jakarta. Mereka adalah Tono, Harto, Dita, dan Leni. Kami lalu menyapa mereka. "Istirahat, Mas." Iya, Om," jawab Tonyo. "Dari mana, Mas?" tanyaku lagi. Jambi, Om." Jakarta, Om," jawab Dita. Dita ini adalah seorang cewek. "Ini klub orang gagap kali ya?" ditanya kok "Oh, maaf ya, Mas, kami mengganggu. Kami mau bikin kopi dan masak mie instan, Mas." "Mas dan Mbak, kalau mau boleh gabung di sini saja." Lagi-lagi si Tono menjawab dengan gagapnya. Iya, Mas." Wajah penuh curiga atau waspada terlihat dari 4 orang pendaki ini. Wah, jangan-jangan mereka mau mesum, sehingga melihat kami datang langsung kaget dan ketakutan. Tapi masa iya cuma mesum jauh-jauh dari Jakarta ke sini? Lah, mending ke hotel kalau mau mesum ya, kata hatiku menepis pemikiranku yang rasanya tidak rasional itu. Di sini kami beristirahat cukup lama. Acara memasak dan membuat secangkir kopi kami persiapkan, dan kami bercengkrama, bercanda dan tertawa. Hanya Mas Tri yang duduk berjauhan dari kami.
Dia duduk bersila di sebelah pohon besar dan memegangi tasbihnya. Selesai makan, Mas Jai pamit mau ngambil air, dan pergilah Mas Jai membawa 4 jerigen air. Tanpa sadar aku melihat ke arah Mas Tri. Dan benar saja, ini anak gak bawa carrier, bahkan senter pun gak bawa, hanya tas selempeng kecil. Aku lalu bertanya, "Mas, gak bawa carrier?" "Bawa kok, tenang aja," jawab dia santai. Jelas-jelas aku lihat dia nggak bawa. Udahlah, nanti kalau kedinginan waktu ngapkan juga resiko dia, pikirku saat itu. Nggak lama, Mas Jai kembali membawa 4 jerigen kecil. "Mas, tawarin kopi buat pendaki itu, kasihan," ucap Mas Jai padaku. Mas Jai membawa teko kecil yang masih ada sedikit kopi dan membawa 2 gelas yang sudah kami cuci untuk diantar ke tempat pendaki itu. Hampir dekat jaraknya dengan Mas Jai dengan pendaki itu, tiba-tiba 2 perempuan pendaki berteriak histeris diiringi dengan bernis sesenggukan. "Tolong, jangan ganggu kami capek, kami lelah, kami mau pulang." Wah, gak beres pikirku. Masuk membentak, "Kalian kenapa? Pakai sopan santun, jaga mulut kalian. Kami berbuat baik, bukan mau merampok kalian. Kami hanya mau mengantar kopi. Kalau kalian gak mau, gak usah teriak-teriak seperti itu." Mas Tri mendekat kami dan berkata, "Mereka ketakutan, Mas. Mereka digangguin beberapa bentuk gangguan makhluk, dan akhirnya mereka menyangka kita makhluk halus yang menyerupai pendaki, Mas. Udah dari tadi sore mereka hanya muter-muter di sini." Tiba-tiba Dita berlari sangat kencang ke arah jalur pos 4. Mas Tri menangkap tangan Dita. "Mbak, istighfar Mbak, aku manusia seperti kalian, bukan makhluk halus yang mengganggu kalian." Kemudian Mas Tri mendekati telinga Dita dan berbisik. Apa yang aku nggak dengar tapi cukup lama, Mas Derajat berbisik di telinga Mbak Dita. Yang aku dengar sedikit adalah suara azan. Lalu Dita diganding dan diajak berkumpul, mengambil segelas air putih dan memberikan ke Dita. "Terima kasih Mas." "Terima kasih." Dan diulang-ulang dengan tanpa malu. Di depan kami, Dita menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Mas Tri. Oh, milih yang muda meluknya," celetuk Mas Jai yang membuat kami tertawa. "Sini kalian, mereka orang beneran kok, ayo sini," panggil ketiga temannya. Ketiga temannya pun berjalan gontai ke arah kami sambil masih sedikit ragu-ragu. Lalu Mas Tri mengambil botol kecil dan memberinya doa apalah itu. Setelah itu memberikan kepada ketiga orang itu. Setelah meminum air putih, aku melihat wajah mereka sudah tidak pucat lagi, sudah seperti wajah manusia seperti kami. Bersyukurlah kepada Allah yang sudah memberikan pertolongan. Tadi separuh dari kalian berada di alam lain. Setelah beberapa lama dari pendakian itu, aku baru tahu, ternyata saat Mas Tri duduk bersila dan membawa tasbih itu, Mas Tri pergi ke alam lain untuk mengambil separuh jiwa mereka yang dikurung makhluk halus. Kembali ke cerita. "Iya Mas, terima kasih banyak Mas. Untuk kami bertemu kalian Mas," kata salah satu pendaki itu. "Sudah aku bilang, Allah, bukan aku," tegas Mas Tri. Mbak, sudah merangkulnya. "Kasihan teman saya, nanti nggak bisa bernapas," ucap Mas Jai. Aku melihat ternyata Dita masih nemplok di pinggang Mas Tri. Lalu kedua temannya pun tertawa. Tapi Dita tetap nggak lepas, meski hanya memeluk tangan kiri Mas Tri. Lalu mereka bercerita kalau sejak tadi sore, jam 3 mereka berjalan, tapi tetap kembali ke tempat itu.
terkadang menemui jalur buntu dengan jurang di ujungnya. Bahkan di setiap perjalanan mereka sering diganggu sosok pocong dan kuntilanak. Mereka juga masuk ke sebuah perkampungan aneh yang setelah didekati, penduduknya mereka berwajah seperti hantu dengan wujud yang menyeramkan. Pantas saja mereka seperti orang gila, digangguin segitu lamanya. Pasti capek mental, capek fisik pula. Lulu, malah dua-duanya nempel. Satu nempel tadi sudah diingatkan, ini malah nembak dua-duanya. Kembali Mas Jem menyindir Leni yang tak aku sadari sudah berada di kanan Mas Derajat memeluk tangannya. Perempuan memang kalau ada maunya, gerakan kilat melebihi Jet Li, ucapku dalam batin. Mbak, Mas, kalian mau naik apa turun? Kalau mau naik, ayo bareng kami. Tapi kalau mau turun, silahkan turun dengan hati-hati, tapi pikiran jangan kosong dan perbanyak zikir ya, kata Mas Tri. Keempat pendaki ini secara bersamaan menjawab, "Nggak turun Mas, naik aja, takut." Setelah selesai berkemas, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Dua perempuan ini ribut berjalan di samping Mas Tri. Mas Tri lalu menjelaskan, "Mbak, jalur yang kita lewati ini nggak bisa kalau untuk jalan bertiga. Jalan satu orang aja berat gini kok. Mbak, kalian nggak boleh ribut, pasti aku akan menjaga rombongan ini termasuk kalian. Kalian sekarang udah jadi bagian dari rombonganku. Kalian harus menurut aturanku, karena aku ketua dari rombonganku," tegas Mas Tri kepada kedua perempuan itu. Dan mereka pun menganggukkan tanda setuju. Kali ini masuk paling depan, lalu Leni, Mas Tri, Mas Dita, Mas Tono, aku, Har, dan Mas Jai di posisi paling belakang. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Trek semakin berat dan aku rasa sangat jauh sekali, bahkan seperti tak berujung. Aku seringkali mengajak untuk berhenti istirahat, karena memang trek ini sangat berat bagiku yang pemula ini. Mungkin juga karena tenagaku yang sudah dikuras di jalur sebelumnya, sehingga aku beralusinasi jalur ini sangat jauh dan berat. Belum lama berjalan, Mas Tri menghentikan perjalanan. Akhirnya dia mengajak istirahat. Aku hanya tertawa dalam hati. "Bukan Mas," ucap Mas Tri, yang pasti ditunjukkan kepadaku. "Tunggu sebentar di sini ya, aku ke sana sebentar." Sepertinya kita disambut. "Tolong jangan ada yang mengarahkan senter ke arahku ya," jelas Mas Tri pada kami dari kejauhan. Aku melihat dengan samar ada seorang wanita berambut panjang, bergaun warna hijau dengan paras yang sangat cantik. Bahkan ini adalah wajah tercantik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dia sedang menaiki kereta kuda dan di belakangnya berjajar banyak sekali prajurit seperti prajurit dalam film Angling Dharma. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak bisa mendengar karena jarak yang cukup jauh sehingga pendengaranku terbatas. Tak berapa lama, Mas Tri kembali dan bertanya, "Apa kalian semua sudah sangat kelelahan, terutama kawan kita yang dari Jakarta?" "Iya Mas, aku lelah," jawab Dita. "Baiklah, karena ada tamu yang datang bulan di rombongan kita." Ketika rombongan Jakarta itu mencecar Dita dengan pertanyaan, "Dik, kamu lagi dapet ya? Gimana sih? Katanya baru beres 10 hari yang lalu." Aku juga nggak tahu kenapa aku dapat. Aku tahu juga baru tadi sore waktu di base camp, Dita menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi ceritanya, sore tadi pas masih di base camp, Dita ke toilet untuk buang air kecil. Dia juga kaget kenapa di CD-nya ada darah keluar. Dia mengambil pembalut dan memakainya. Dita berpikir mungkin stres, paling juga keluarnya segini aja dan gak akan keluar lagi, pikirnya. Tapi di perjalanan, sesampainya pos 3, Dita melihat ke pembalutnya ternyata sudah penuh.
Lalu tanpa sepengetahuan teman-temannya, Dita mengganti pembalutnya dan membungkus pembalut bekas, lalu melemparnya ke hutan. Mungkin itu membuat mereka diputar-puterin sampai malam hari. Sudah, jangan bertengkar. Akan semakin tidak baik jadinya. Gini aja, kita lanjut. Lalu di pagi hari kita bisa jalan-jalan di Gupak Menjangan. Kita tidak boleh egois. Ingat, hal yang dipikirkan saat mendaki adalah selamat. Dan kembali sampai rumah, pendaki dari Jakarta menjawab, "Iya mas, kami setuju." "Siap mas." "Mas, tapi aku sudah sangat lelah. Artinya aku tak mampu untuk melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Biar aku di sini beristirahat. Nanti kalau aku sudah baikan, aku akan menyusul. Tapi kalau belum kuat, aku akan turun ke base camp atau menunggu kalian turun," ucap Dita kepada kami. "Nggak boleh gitu mbak," jawab Mas Tri. "Ayo kita lanjutkan perjalanan dengan tidak usah banyak tanya. Kalian pejamkan mata, jangan dibuka sebelum aku suruh buka perintah," Mas Tri kepada kami. Dan kami menganggukkan tanda setuju. Lalu kami memejamkan mata. Tak beberapa lama, Mas Tri meminta kami membuka mata. Dan kami sudah berada di gerbang sebuah perkampungan. Dan perkampungannya seperti perkampungan zaman dulu, dengan kondisi jalan yang sangat landai seperti perkampungan pada umumnya. "Nanti ikuti aku saja, tidak usah kalian memperdulikan isi kampung ini," ucap Mas Tri kepada kami. Kami berjalan menyusuri jalan desa, melewati rumah penduduk yang semuanya rumah terbuat dari kayu, khas rumah Jawa zaman dulu. Dan penerangannya juga masih menggunakan obor. Sesekali kami melihat salah satu warga yang duduk di depan rumah, seolah biasa saja melihat kami. Cuma setiap melihat ke arah, pasti mereka bersikap memberi sembah dengan melipat kedua telapak tangan kepada Mas Tri. Kami semua melihat, jadi bukan hanya aku saja. Hingga sampailah kami di gapuro yang sepertinya batas dari kampung itu. Sebelum kami melewati, kembali Mas Tri meminta kami untuk memejamkan mata. Dan tak berapa lama diminta untuk membuka mata. Dan kami sudah berada di bulak peperangan. Gila, ini di sini udah ada 8 tenda. Lalu mendirikan tenda yang letaknya agak jauh dari pendaki lain. Tak beberapa lama, tenda sudah selesai kami dirikan. Begitu juga tenda 4 pendaki dari Jakarta. "Mas, biar kami yang bikin kopi dan masak deh. Kami ada logistik." Hitung-hitung, ucapan terima kasih dan salam perkenalan dari kami, ucap Leni dengan wajah yang sangat berharap. "Oke mbak, kalau bisa masakan khas resto ya," Mas Jai dengan sedikit candaan untuk menetralkan suasana sedikit masih mistis. Aku lihat Mas Tri dari kejauhan mendekati kami sambil membawa kayu untuk dibuat api unggun. Mas Tri juga mengumpulkan batu-batu lalu ditata untuk melindungi api supaya tidak menjalar kemana-mana. Kami pun duduk mengitari api unggun untuk menghangatkan tubuh sambil mengobrol ke sana kemari. Teman-temanku tiba-tiba teringat kejadian di tempat kerjaku. Dan tiba-tiba aku melihat ke arah hutan. Dan di antara ilalang ada sosok hitam yang persis seperti yang aku lihat di tempat aku kerja. Tapi kali ini lebih jelas. Bulu-bulu yang ada di sekujur tubuhnya dan mata yang merah menyala. Sosok hitam itu pun melihat ke arahku sambil tersenyum. Oke, apakah Anda semua masih penasaran dengan kelanjutan cerita ini? Tunggu di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe jika video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum.